Oke, baik. Pembahasan hari ini kaitannya dengan jenis-jenis hak akses, khususnya untuk penggunaan database di SQL, terutama untuk DBMS MySQL. Pada pembahasan kali ini juga ada beberapa kategori yang memang kita khususkan pada saat kita berinteraksi dengan hak akses. Mungkin ini tidak langsung terkait dengan bagaimana kita mempraktekannya ya, karena memang untuk mempraktekkan secara langsung berarti ada beberapa penggunaan database yang harus kita fokuskan. Nah, sedangkan bisa jadi di penyimpanan kalian untuk prioritas itu punya user dan punya password yang berbeda-beda. Kalau saya ubah itu semua, kemungkinan kalau ada terjadi permasalahan akan terjadi kesusahan untuk saya mengecek ke masing-masing hak akses yang kalian punya. Gitu. Jadi kita ambil yang umum saja dulu. Nah, kenapa saya harus menggunakan materi yang pernah kalian pelajari? Karena kalian familiarnya adalah dengan menggunakan bahasa-bahasa program tertentu yang sudah pernah dipelajari pada saat kalian mengambil mata kuliah sebelumnya, khususnya untuk mata kuliah pemrograman web, di mana interaksi bahasa program yang dipakai itu selalu berkaitan dengan penyimpanan yang ada di SQL. DBMS yang dipakainya adalah MySQL. Nah, di MySQL itu sendiri ada beberapa tingkatan akses. Nanti tingkatan akses itu bisa dikatakan sama sekali kita jarang berinteraksi dengan itu. Kenapa kita tidak banyak berinteraksi dengan itu? Nanti saya akan jelaskan ya, kenapa kita tidak sering sekali berinteraksi dengan itu. Nah, kemudian nanti setiap user ya pasti bisa akan diolah manajemennya untuk melakukan proses pengaksesan, baik itu database-nya, baik itu untuk tabelnya, atau secara terperinci di penggunaan kolom-kolom tertentu saja. Jadi memang hak akses yang disediakan di MySQL itu bisa dikendalikan di sisi. Mau itu kalian akses untuk penggunaan di database itu sendiri, atau di tabelnya, maupun di kolom-kolom tertentu itu bisa dilakukan. Sekarang kita coba untuk menjabarkan dulu di MySQL itu sebenarnya sudah disediakan beberapa pengelompokan. Nah, pengelompokan itu diberikan hak akses berdasarkan 4 tingkatan. Yang pertama itu global. Jadi hak akses secara global ini dimungkinkan untuk kita bisa mengakses seluruh database yang ada di dalamnya. Ini paling umum kalian pakai. Ini paling umum kalian pakai pada saat kalian sudah melakukan penginstalan web servernya, kemudian diminta untuk konfigurasi dari user dan password ketika login. Nah, contoh untuk penggunaan hak akses ini, biasanya kita menggunakan query grade. Jadi query grade ini dituliskan dengan menggunakan perintah seperti ini. Jadi ada perintah dengan menuliskan grade. Nah, perintah ini dituliskan di command line-nya ya. Di perintah command line pada terminal, nanti kita akan tuliskan di situ grade, kemudian select on, kemudian ini adalah sebuah perintah di mana kita bisa mengakses seluruh tabel database di dalam penyimpanan kita. Kemudian hak akses itu diberikan kepada siapa? Nah, ini biasanya hak akses diberikan kepada siapa ini secara default sudah ada di preference kita gitu. Jadi perintah preference kita itu secara umum sudah diberikan kepada root biasanya. Nah, user di sini kalau kalian cek di preference-nya itu mengarah kepada root biasanya. Tapi apakah boleh ini kita gunakan user yang lain? Ya pasti boleh gitu Kak. Yang penting pada saat kita create si usernya kita tahu usernya kita ini akan kita insert di mana tabelnya. Biasanya kalau kita dalam penyimpanan tabel itu sudah ada nama tabel MySQL. Kalau kalian cek, sorry saya sambil minum ya. Jadi kalau kalian cek di DBMS kalian itu ada satu tabel namanya MySQL. Nah, di situ itu berisikan semua user dan password secara umum. Kalau kalian mau nambahkan user dan password di situ, silakan tambahkan, itu bisa. Nah, nanti user dan passwordnya kalian itu bisa kalian perintah, kemudian kalian kasih sintak dengan melakukan perintah create, select on, kemudian bintang titik bintang,
kemudian dikirimkan kepada user yang kalian create tadi. Add di sini, kemudian ada tulisan localhost, ini mengacu kepada penyimpanan user yang kita miliki itu diletakkan di localhost mana. Kalau misalnya kita berinteraksi dalam mode jaringan, maka localhost ini kita bisa arahkan ke web server di lokasi yang berbeda. Misalnya kalau web server yang kita akses itu diletakkan di komputer yang lain, misalnya seperti itu, selama dia terkoneksi dalam satu intranet atau malah terkoneksi dalam suatu internet, maka IP address-nya bisa kita letakkan di localhost ini. Jadi kita bisa memberikan hak akses ini kepada user di web server yang berbeda, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa tarik, kemudian kita bisa mengizinkan dia untuk mengakses database atau mengakses penyimpanan secara keseluruhan di web server kita. Kemudian ini bisa diperhatikan bahwa kalau kita menggunakan hak akses secara global, maka tadi saya bilang ini kita menggunakan bintang titik bintang. Nah, ini artinya kita mengakses seluruh database dan seluruh tabel. Di mana kita cukup menuliskan dengan bintang titik bintang. Itu logikanya ketika kita mengirimkan perintah untuk menampilkan dengan menggunakan perintah bintang. Jadi select all from apa kayak gitu. Itu juga sama. Sehingga fungsi ini itu adalah general untuk mengakses seluruh database dan tabel. Sorry, saya sambil kurang enak tenggorokan ya. Saya lanjutkan. Oke, di bawah step level global itu ada level untuk penggunaan hak akses database. Jadi hak aksesnya tetap sama. Secara perintah create query green-nya juga sama. Cuma yang bikin beda itu adalah ketika kita mendefinisikan database yang mau kita akses, database yang mau kita berikan untuk diberikan hak aksesnya kepada user tertentu. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, oke saya lanjutkan. Jadi di sini tetap sama perintahnya. Jadi perintahnya dengan menggunakan grep, kemudian select on dari tabel yang ingin kita berikan hak aksesnya kepada si user, perintahnya seperti ini. Jadi untuk penulisannya adalah penulisan nama database-nya diberi tanda titik. Nah ini kita tidak perlu dulu untuk memasukkan nama tabelnya. Jadi tuliskan aja nama database-nya titik gitu. Kalaupun kita mau menuliskan rincian lagi tabel di apa setelah database, tuliskan aja tabel yang memang berada di dalam database tersebut. Tapi kalau kita pengen tabel di dalam database tersebut diakses semua, itu kita tinggal tuliskan nama database-nya, kemudian titik dan bintang seperti itu. Ini kita fungsikan untuk mengakses seluruh tabel yang ada di dalam database tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini lebih terperinci lagi, sama. Ini juga kaitannya dengan yang tadi ya, tapi kita sebutkan nama tabelnya apa. Kalau tadi kan kita secara umum dengan menggunakan titik bintang, kalau ini kita berikan nama tabelnya. Jadi nama tabel yang mau diberikan aksesnya kepada si user itu apa gitu. Jadi ini siapa sih yang kontrol ini? Ini adalah user utama ya. Jadi user utama nanti akan memberikan sebuah perintah di dalam terminal sehingga nanti MySQL akan membaca bahwa si user ini hanya bisa mengakses tabel mahasiswa dari database universitas. Seperti itu. Jadi kita tuh bisa menentukan bahwa si user itu hanya bisa mengakses tabel tertentu saja. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh MySQL ya. Nah, ada lagi satu, yaitu adalah pengaksesan kolom.
Ini sama perintahnya juga kurang lebih seperti tadi, cuma nanti ada tambahan kurungnya ya. Tambah kurungnya yaitu apa field yang mau diakses atau apa field yang mau dilakukan CRUD di dalamnya. Seperti ini. Jadi kita tentukan perintah grade select-nya kepada kolom apa atau kepada field apa. Ini tidak terpaku hanya 2 jenis atau 1 jenis ya, 1 field atau 2 field ya. Bisa lebih daripada 2 field. Kemudian kita akan lakukan pengaksesan terhadap 2 kolom ini terhadap database apa, kemudian di dalam tabel apa. Dan semua pengelolaan hak akses ini diberikan kepada si user. Sekali lagi di sini user ini hanya inisial saja ya yang saya berikan ya. Kalau kalian membuat sebuah user dengan nama kalian sendiri misalnya, nama usernya adalah Andi misalnya. Nah, Andi ini berada di dalam local server. Nah, nanti tulisannya di sini adalah Andi kemudian di localhost karena dia ada di local server. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau dia ada di hosting atau dia ada di akses server yang berbeda di dalam intranet ya, bukan internet ya, di dalam intranet, maka di sini localhost-nya kita beri sesuai dengan IP address yang digunakan untuk pengaksesan database. Ini level paling terakhir ya, level terakhir di mana penggunaan level ini diarahkan kepada kolom tertentu di dalam tabel tertentu, kemudian dengan menggunakan tanda kurung. Kalau misalnya kita mau bukan cuma satu tabel aja Pak, misalnya tabelnya diambil dari beberapa tabel misalnya seperti itu, maka kita harus membuat perintah itu dilakukan dengan masing-masing database ya. Jadi kita tidak bisa menggabungkan beberapa kolom kemudian beberapa tabel yang kita gunakan untuk diizinkan kepada hak akses. Jadi kita harus tetap membuatnya dalam perintah satu-satu ya. Jadi kita fokus dulu tabelnya, database-nya apa, kepada tabel apa, kemudian kepada field apa yang diberi akses. Jadi satu dulu, setelah itu nanti diselesaikan, baru kita ke tabel yang lain. Jadi, untuk memberikan akses kepada kolom-kolom tertentu. Jadi tidak bisa kita langsung gabung semua dalam satu perintah. Seperti itu. Nah, dari tabel-tabel tadi, jadi dari hak akses yang kita berikan tadi, maka nanti setiap levelnya itu akan bisa kita tentukan apakah dia hanya sekedar sebagai pembaca tabel saja atau pembaca query saja kah? Atau kita juga beli akses untuk dia melakukan penyimpanan kah? Insert kah? Atau dia kita beri akses untuk melakukan pembaruan kah? Atau penghapusan data? Nah, itu tergantung dari cara kita untuk melakukan perintah itu. Sebenarnya ada banyak beberapa ya. Jadi sebenarnya ada beberapa perintah di luar daripada yang saya sampaikan tadi sebelumnya untuk bisa memberikan keistimewaan terhadap akses tertentu. Jadi, tapi kebanyakan memang akses-akses yang kita gunakan itu jarang, akses-akses yang disediakan itu jarang untuk digunakan ya. Mungkin juga tidak dipelajari juga pada saat perkuliahan. Tapi kalau kaitannya dengan materi ini bisa kok dijadikan sebagai referensi saja ya. Saya coba informasikan beberapa hak akses tersebut, antara lain kita bisa gunakan grade all untuk memberikan keseluruhan akses, kecuali ada pada poin-poin tertentu ya. Nanti poin-poin tertentu mungkin bisa saya sampaikan nanti setelah ini. Kemudian kita bisa beri akses terhadap grade alter. Jadi kita bisa memberikan perizinan untuk dia bisa mengubah nama tabel, mengubah struktur dari tabel. Kemudian ada juga hal-hal yang lain yang kaitannya dengan create, kemudian ada routine create. Nah, ini di mana di dalam setiap tabel itu bisa kita tentukan kegiatan umum yang harus terjadi di dalam tabel tersebut. Jadi tabel itu bisa kita tentukan rutinitas yang harus dilakukan dari tabel tersebut untuk bisa masuk ke tabel yang lain misalnya, kalau ini kaitannya dengan relasi. Terus ada juga si user, dia juga bisa melakukan create untuk tabel space.
Nah, ini nanti untuk fungsinya adalah untuk melakukan perubahan pada log space ya. Jadi di dalam tabel itu riwayat untuk dia menghapus, menyimpan, mengedit, itu kan ada tabelnya. Nah, tabel itu bisa kita kendalikan di situ. Nah, kemudian ada hal-hal yang lain yang kaitannya dengan grid view. Grid view ini familiar sekali sama teman-teman mahasiswa tingkat akhir ya, biasa untuk membuat grid view, di mana kita bisa membuat tampilan select berdasarkan beberapa tabel, sehingga kita bisa mengambil nama view itu di dalam bahasa pemrograman kita yang lain, misalnya untuk PHP atau untuk Java, misalnya seperti itu. Terus ada akses lain untuk menghapus, ngedrop ya, ngedrop. Dropnya ini drop tabel, drop view-nya, bisa drop dari database-nya. Gitu. Kemudian ada event, kemudian ada beberapa yang kaitannya dengan perintah execute file seperti itu. Nah, ada juga untuk melakukan fungsi yang standar seperti biasa kita lakukan dalam create, read, update, delete. Ada insert, kemudian ada juga untuk melakukan proses pada saat kita menentukan apa yang perlu untuk disimpan, apa yang tidak harus disimpan. Itu juga bisa kita lakukan dalam proxy. Misalnya pada saat kita mau menyimpan, kita akan memberikan batas bahwa yang kita simpan itu hanya misalnya nama-nama yang baik-baik saja, misalnya seperti itu. Maksudnya gini, kalau misalnya kita memberikan pembatasan terhadap sesuatu yang kita simpan kaitannya dengan, kita tidak boleh menyimpan sesuatu nama yang berkaitan dengan pisau, misalnya aja ya pisau. Maka nanti ketika ada user untuk melakukan proses penyimpanan itu, user ini ya si prevalence yang kita beri hak akses ini ya, kemudian dia masukkan kata pisau, maka itu nanti berdasarkan hak aksesnya dia, kalau kita tentukan proxy-nya, dia tidak bisa menginputkan si tulisan pisau misalnya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian si user juga bisa mengecek prevalence-nya, user juga bisa melakukan reload dan lain sebagainya. Ini yang saya bilang tadi bahwa kebanyakan kita tuh tidak banyak berinteraksi dengan perintah DBMS yang ada di MySQL, jarang sekali. Hanya beberapa saja gitu. Seperti yang saya bilang tadi, hanya beberapa saja itu ya create, drop, alter, kemudian ada update, delete, kemudian insert seperti itu, select, kemudian join misalnya seperti itu. Hal-hal yang sifatnya umum saja yang kita sering gunakan. Karena sifat yang lebih teknisnya itu jarang sekali kita lakukan di MySQL. Nah, kenapa demikian? Nah, nanti saya coba jelaskan lagi. Show database, jadi si user bisa menampilkan database sesuai dengan preference yang kita berikan. Nah, dia juga bisa mematikan MySQL admin misalnya seperti itu, sesuai dengan preference yang diberikannya. Jadi kalau kita memberikan grade all untuk keseluruhan, maka biasanya dia bisa lakukan tindakan ini semua ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita lakukan create pembuatan untuk si user ya, seperti yang saya bilang tadi. Misalnya kita akan membuat create user. Nah, kita harus tentukan dulu create user yang kita buatkan ini berada di tabel apa. Jadi kita masuk dulu ke dalam tabel MySQL-nya. Jadi nanti di dalamnya nanti bisa kita create langsung. Ini contoh ya. Kalau misalnya kita mau membuat satu user dengan nama dosen SI misalnya seperti itu. Kemudian dosen SI ini berada di local server kita. Local servernya adalah localhost. Kemudian kita tentukan identified-nya dari berdasarkan password-nya. Kemudian enter, nanti kebentuk. Nah, barulah dari user ini kita akan berikan dia perintah. Jadi kita berikan dia perintah grade, select, insert, update, bisa diberikan kepada si user dosen SI pada database universitas untuk tabel mahasiswa SI. Jadi si user dosen SI ini hanya bisa melakukan select, insert, update pada tabel mahasiswa SI yang berada di database universitas. Jadi gitu ya, gampang ya. Contoh lain, di sana kita buat satu user namanya sensus, kemudian database-nya diberi nama mahasiswa, kemudian di dalam mahasiswa itu ada kolom. Kalau tadi contohnya cuma tabel aja ya, kalau ini sudah spesifik lagi ke dalamnya, di mana di dalam mahasiswa,
database mahasiswa, tabel yang akan diinteraksikan di dalamnya itu hanya pada kolom-kolom tertentu. Jadi kolomnya hanya kolom NIM, nama, dan umur. Kemudian pertama di-create dulu, tapi contoh kasus ini kita berada di lokal server berbeda misalnya seperti itu, yang ada di dalam intranet. Nah, kita create user, kemudian sensor untuk nama usernya ya, atau nama yang lain lah seperti itu. Kemudian kita berikan nama tersebut yang diakses dari lokal server mana. Kemudian passwordnya, kemudian oke, kemudian kita akan berikan perintah. Oh ya, grant di sini tadi belum jelaskan ya grant. Grant ini adalah jadi gini, di dalam MySQL itu kan sebenarnya ada tiga kelompok utama ya. Kalau kalian masih ingat pelajaran dulu ya, ada 3 kelompok utama. Yang pertama adalah DDL, yang kedua adalah DML, yang ketiga adalah DMC. Jadi DDL ini data declaration language, kemudian data manipulation language, kemudian ada data control language. Nah, si grants ini dia adalah data control language, di mana dia ini fungsinya adalah untuk apa ya, kalau bahasa Indonesia-nya gimana ya, memberikan mandat atau memberikan kekuasaan atau memberikan apa istilahnya, jabatan, kedudukan atau anugerah lah seperti itu kepada si seseorang yang kita berikan perintah ini, ya seseorang sehingga dia bisa kita berikan hak akses terhadap sesuatu. Jadi gratis itu. Nah, lawan kata dari grant itu adalah revoke namanya. Revoke itu mengambil kembali atau mencabut kembali mandat jabatan yang diberikan kepada akses tertentu sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan itu. Jadi ada grant, ada revoke. Nah, ini perintah untuk memberikan ya. Kalau revoke kurang lebih sama aja sih. Tinggal tuliskan aja revoke untuk perintah awal, kemudian apa yang di revoke. Sesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat dilakukan fungsi grant. Dan nanti kita pada saat melakukan perintah revoke, pada saat kita melakukan perintah grant, kemudian lakukan pemberian mandat kepada si user census untuk melakukan penglihatan data, untuk melakukan baca data pada kolom NIM, pada kolom nama, pada kolom umur, di tabel mahasiswa pada database universitas, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, pada saat kita menentukan hak akses secara umum, kalau kita tulisnya cuma general all seperti itu, misalnya kalau kita mau memberikan akses dengan menggunakan query grant yang tadi ya, kita tuliskan cuma grant all gitu. Itu artinya kita bisa memberikan hak akses keseluruhan. Tapi sebenarnya keseluruhannya itu bukan semua akses ya sebenarnya grant all ini. Tapi ada bagian-bagian tertentu saja yang bisa dilakukan pada fungsi ini, tapi tidak semua. Misalnya dia di grant all itu tadi dia bisa alter, dia bisa dia create, dia bisa lakukan show database, dia bisa update, dia bisa insert, dia bisa select, dia bisa delete, dia bisa drop, dan hal-hal yang lainnya. Tapi tidak semua gitu. Tidak semua dari perintah grant all itu bisa grant keseluruhan ya, hak akses keseluruhan bisa dilakukan. Jadi perintah grant all ini ada pada hal-hal tertentu saja. Nah, permasalahan bisa muncul kalau misalnya si user, misalnya kalian sebagai user ya, yang kalian ini sebenarnya diberikan hak akses dari admin utama, ternyata kalian itu memerlukan juga akses terhadap tabel yang lainnya, misalnya gitu. Maka kita harus tahu dulu kira-kira bagaimana cara dia mengakses tabel yang lainnya itu. Kira-kira dia akan berada pada level berapa. Kemudian bagaimana cara kalian menentukan si user tersebut. Kalau misalnya database ini ternyata belum kita rilis. Tapi kalau sudah dirilis, nah ini akan jadi repot urusannya. Karena kan kita kan sudah berinteraksinya kan dengan layernya ya,
dengan layoutnya ya, bukan dengan database tadi. Ini kan jadi kesulitan tersendiri. Kalau misalnya kita membangun aplikasi, kalian misalnya membuat sebuah interaksi aplikasi ya, biasanya nanti kita itu tidak akan memberikan hak akses langsung kepada MySQL-nya, itu biasanya kayak gitu kan. Jadi kalian itu tidak akan memberikan hak akses kepada user itu langsung ke dalam penyimpanan database. Biasanya kalian akan memberikan akses terhadap sebuah pengolahan data itu melalui layout-nya kan. Artinya di situ ada interface yang digunakan, yang dibangun dengan menggunakan bahasa program tertentu. Dalam hal ini kalau dalam online berarti web, kalau offline biasanya Visual Basic atau DLP misalnya. Sehingga memang kita jarang sekali memberikan interaksi hak akses terhadap pengolahan data tertentu itu melalui proses yang ada di penyimpanan DBMS MySQL-nya, karena kita menggunakan interface. Gitu. Nah, nanti di dalam aplikasi web kita, biasanya kita akan memberikan akses kepada si user melalui form tertentu, yaitu dengan menggunakan form login, misalnya seperti itu. Jadi kita akan dihadapkan pada jenis form yang berinteraksi dengan website. Nah, untuk hal keamanan database, biasanya jika kita telah membatasi hak akses kepada pengguna, maka membatasi hak pengguna ini cukuplah kita dengan menggunakan perantara dari pemrograman PHP-nya. Jadi tidak perlu kita berikan akses itu terhadap penyimpanan database-nya. Di samping juga secara umum tidak aman, kemudian juga tidak praktis karena dia harus mengakses local host dulu atau local server, atau kalau di hosting online dia harus masuk cPanel-nya dulu untuk bisa mengakses database-nya, kan seperti itu. Juga tidak efektif untuk dilakukan. Jadi biasanya ini jarang sekali untuk dilakukan dan diberikan kepada si user untuk pemberian hak preferensinya. Dan juga kita akan kesusahan untuk membangun perintah pada saat kita mau menentukan user berinteraksi dengan MySQL. Lebih baik kita akan melakukan manajemen itu di dalam pemrograman PHP-nya seperti itu. Jadi kita biasanya membangun preference dari si user itu menggunakan pihak ketiga dari bahasa program. Ya bisa PHP, Java, JavaScript dan sebagainya. Nah, sehingga itu dianggap lebih aman untuk tidak langsung berinteraksi kepada penyimpanan database-nya. Bahkan untuk hal yang lain saat ini itu kita juga bisa mengakses pengolahan data di penyimpanan orang lain itu menggunakan API biasanya seperti itu. Jadi tidak langsung berinteraksi dengan database yang dimiliki oleh mereka misalnya seperti itu. Cukup kita mengakses API-nya saja, kemudian ada login dan password yang disediakan, kemudian kita bisa mengakses beberapa data yang biasanya sudah dibuat dalam notation object misalnya. Nah, yang disebut dengan JSON misalnya seperti itu, JavaScript notation object misalnya seperti itu. Nah, kita akan mengakses itu karena udah diberikan itu ke kita, tapi kita tidak diberikan hak akses langsung kepada penyimpanan DBMS mereka biasanya seperti itu. Jadi ada API yang diberikan. Makanya penggunaan hak akses di SQL, terutama dengan menggunakan DBMS MySQL, itu jarang sekali diberikan atau jarang sekali dipelajari memang. Karena tidak sejauh itu sebenarnya hak akses itu kayak gini, nah kayak ini penyimpanan di dasar ya, penyimpanan kita di dasar. Kemudian kita berinteraksi dengan penyimpanan di sini terhadap penyimpanan dasarnya. Itu seolah-olah kita tuh si usernya itu dia berada di dalam database ini untuk mengubah data di sini. Padahal dia harusnya berinteraksi di atas interface-nya, jadi bukan di database-nya. Sehingga itu akan merepotkan dia dan itu juga tidak baik untuk pengolahan penyimpanan. Kalau misalnya memang ternyata ada kemungkinan pengguna mengakses ke DBMS MySQL-nya secara langsung,
Jadi kita bisa sedapat mungkin untuk bisa mengantisipasi bahwa user ini harus kita sediakan pengaksesannya di layer kode PHP-nya atau kode JavaScript-nya. Jadi dia tidak diberikan akses di situ. Cuma inti poin materinya adalah kita harus tahu juga bahwa jenis-jenis reference itu yang harus kita pikirkan bukan hanya sekedar berada di layer login saja pada saat kalian berinteraksi dengan bahasa program PHP-nya gitu. Jadi bukan cuma sekedar penggunaan login untuk season, destroy star atau destroy close misalnya seperti itu. Jadi tidak di situ saja gitu. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengolah hak akses itu di dalam penyimpanannya, di dalam DBMS-nya. Tapi jarang sekali dilakukan, itu saja sih. Jadi pengolahan hak akses itu juga bisa dilakukan di dalam database, tapi jarang sekali dilakukan. Hanya dilakukan di tingkat paling atas. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipahami dan dimengerti secara umum bahwa kita juga bisa melakukan itu, tapi memang tidak pada keumumannya. Nah, oke, seperti itu untuk materi jenis-jenis reference. Saya menyampaikannya lebih ke umum ya, karena memang kalau kita ngomong ke masalah teknisnya, mungkin ini tidak langsung kalian akan terapkan juga kayak gitu. Pasti kalian akan menerapkannya itu adalah dengan menggunakan pengelolaan database pada pemrograman PHP-nya misalnya. Atau kalau di Android-nya pada Java dan pada Kotlin-nya dengan menggunakan database misalnya database MySQL-nya sendiri atau database dari jenis yang lain misalnya di SQLite atau PostgreSQL dan sebagainya. Paling yang utamanya aja ya, jadi password username yang utamanya aja gitu. Kalaupun kita mau create create user yang baru, biasanya user yang baru itu juga green all juga untuk yang sifatnya umum juga keseluruhan juga. Jadi nggak yang terperinci kepada beberapa hak gitu. Memang sangat tidak efektif ketika kalian nanti memberikan hak akses MySQL-nya kepada user umum yang biasa misalnya kayak gitu kan. Kemudian si usernya nanti dia akan mengakses database-nya melalui cPanel atau melalui web lokal, kan akan sedikit merepotkan. Sehingga memang itu tidak efektif untuk dilakukan. Tapi pengolahan jenis-jenis data preference itu ada. Jadi seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari materi yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau secara keamanan malah justru lebih aman sebenarnya. Justru lebih aman ketika kita memberikan hak akses ini langsung dari DBMS-nya. Karena kita langsung bisa membatasi dia hanya mengakses pada tabel-tabel tertentu. Dan juga kita tidak perlu untuk memikirkan bagaimana bahasa program PHP-nya, gitu. Karena kan kita cuma berinteraksi di SQL-nya saja. Jadi yang kita ingat itu hanyalah perintah dari SQL-nya dengan menggunakan DBMS MySQL. Gitu. Jadi kita tidak memikirkan bahasa program ini. Kalau dari sisi itunya, ya itu justru lebih aman. Tapi kalau dari experience user, justru tidak menyenangkan karena dia hanya melihat baris teks, kemudian ada tampilan data, tidak sangat menarik kayak gitu. Jadi tidak ada intuitifnya di situ. Sehingga itu tidak dalam konteks interaksi itu jadi tidak efektif. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian untuk pertemuan hari ini juga tidak ada tugas. Tidak ada tugas. Mungkin nanti ada beberapa pertemuan yang saya juga bungkus dengan video pembelajaran ya. Kalau kita mungkin tidak langsung berinteraksi secara online, jadi kita bisa nanti berikan video pembelajaran dan itu bisa ditonton berulang kali seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, kalau ditanyakan pertemuan ini saya cukupkan. Namun nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup atau mungkin tanyakan di kolom komentar di YouTube juga boleh kalian tanyakan. Karena ini nanti videonya juga saya akan uploadkan. Jadi video
pembelajaran yang saya uploadkan itu murni untuk pembelajaran kita semua ya. Jadi saya tidak mengambil benefit apa-apa dari itu. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya video yang ada. Kalau memang keterbatasan kuota, silakan di-download sesuai dengan resolusi tertentu ya, biar lebih hemat. Jadi nanti semua materi pembelajaran, semua semua soal UAS pasti akan saya ambil dari materi yang saya berikan. Oke, itu dulu. Kalau tidak ditanyakan, saya cukupkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang salah ucap. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih.